Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tu. Harusnya berat tariknya. Kayak tarik-tarikan. Alhamdulillah. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, di hari ke-17 bulan Ramadan, sebagaimana sebetulnya kalau terkait dengan hari ke-17 ini banyak masjid-masjid ataupun kaum muslimin yang menyelenggarakan memperingati nuzul Quran. Ya, ini paling banyak disepakati. Ya, nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi yang dimaksud di sini turunnya Al-Quran nanti dijelaskannya dalam slide berikutnya, beberapa slide berikutnya. Nanti turunnya Al-Quran itu melalui dua fase. Ada fase dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu kemudian Baitul Izzah ini disebut langit dunia. Nanti dari Baitul Izzah ke dalam dada Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Inilah yang terjadi tanggal 17 Ramadan. Yang turun kemudian berangsur-angsur secara bertahap. Nah, biasanya tadi malam mungkin ya, tadi malam atau sebagian nanti malam, karena mengambil malam Ahad ya, malam Ahad agar kemudian jamaahnya jumlahnya lebih banyak dan seterusnya. Biasanya memperingati nuzul Quran dalam rangka mengambil ibroh dari proses turunnya, lalu kemudian memahami isi kandungannya dan seterusnya. Karena interaksi dalam Al-Quran itu paling tinggi adalah tilawah. Ya. Jadi ada qiraah, ada tadarrus, ada tilawah. Paling tinggi itu tilawah. Jadi qiraah itu belajar membaca, ya, membacanya semata, bukan tanpa keutamaan. Ada keutamaannya. Pasti setiap huruf dibaca bernilai pahala, bahkan dikalikan kalau di bulan Ramadan 10 hingga 700 kali lipat gitu. Lalu kemudian ada tadarus. Nah, tadarus ini yang dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Fayudarisuhul Quran. Jadi datang setiap malam malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mengajarkan. Mengajarkan itu bukan hanya membacanya, tapi juga mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana mentakwilkannya, mentadaburinya, lalu kemudian mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana cara mendakwahkannya. Gitu. Fayudarisuhul Quran. Jadi tadarus itu maknanya belajar. Belajar itu luas, bukan hanya sebatas membaca. Lalu paling tinggi adalah tilawah. Tala yatlu tilawah. Ya, baca, dipahami, lalu kemudian diikuti isi kandungannya. Nah, ini paling tinggi. Biasanya kalau sudah
paling tinggi ini ujiannya lebih berat ketika mengamalkan. Ya, ketika sudah mulai mengamalkan, ujiannya lebih berat. Nah, di situ juga pahalanya pasti lebih tinggi dan implikasinya, dampaknya lebih tinggi karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bagaimana mungkin kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk kalau tidak dipelajari? Bagaimana mungkin petunjuk itu mau diikuti kalau seandainya tidak diamalkan lalu didakwahkan? Itulah kenapa Al-Quran itu harus diamalkan. Maka niscaya Al-Quran itu menghadirkan rahmat bagi semesta. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini, silaturahim kita pagi ini menghadirkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian memberikan pemahaman, ya, pemahaman yang baik terhadap penyampai dan mudah-mudahan juga berkenan bagi para jemaah sekalian terkait dengan sejarah singkat, sebetulnya sangat singkat mungkin ya, sangat singkat terkait dengan sejarah lalu kemudian fungsi dan isi kandungan Al-Quran. Ya, dulu waktu S2 saya pernah dapat namanya historiografi Islam. Judulnya mata kuliahnya adalah sejarah tentang Islam yang dituliskan. Nah, Islam itu sejarahnya sumbernya dari mana? Sumber utamanya sejarah Islam dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sumber yang lain. Sumber paling utama itu. Jadi Al-Quran itu dan hadis bukan hanya kitab hukum, tapi juga kitab sejarah. Kitab sejarah proses turunnya Al-Quran. Kemudian sallallahu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua, ya, masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang diwajarkan, baik yang disabdakan dalam bentuk sunnah qauliyah, yang dicontohkan dalam bentuk sunnah fikriyah, tidak disabdakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, dilakukan sahabat, disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan sunnah takririyah. Jadi hadis itu ada hadis qaul, ada hadis fi'l, ada hadis takrir. Ada yang disabdakan, dicontohkan, ada yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa pada ibu jamaah pengajian studi Islam Sabtu pagi, siswa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja. Saya ingin membahasnya sebetulnya diawali dengan al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan menjadi mulia bukan karena Ramadan itu, tapi Allah memilih bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan itu, kalau dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad, jadi semua kitab-kitab itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, bahkan hingga suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini yang menyebabkan Ramadan menjadi mulia. Ya, jadi Ramadan itu menjadi mulia bukan karena Ramadannya, tapi Allah yang memuliakan. Begitu. Jadi kita harus paham itu, semuanya penyebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga misalnya Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW bukan Nabi lah yang Isra Mi'raj, tapi Allah lah yang mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra, gitu nyebutnya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang mengisrakan, ya, memperjalankan. Jadi bukan Nabi sendiri yang Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi di Al-Quran memang tidak disebutkan Mi'raj. Nah, nanti penafsiran terkait dengan Mi'raj. Ya. Al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang di kita masyhur yang sampai beritanya mutawatir kepada kita itu adalah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya. Kemudian kita awali dengan definisi al-iman bil kutub azza wa jalla, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara
etimologi, secara bahasa, kata kitab berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Jika dalam bentuk masdar disebut dengan tulisan. Kalau dalam bahasa Indonesia kitab itu disebut buku, ya, disebut buku. Nanti dalam proses turunnya masing-masing kitab itu adalah dari kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang turun secara keseluruhan, ada yang turun secara berangsur-angsur atau bertahap, gitu ya. Lalu kemudian etimologis itu fil lughah, ya, secara bahasa. Secara terminologis, fil istilahi atau secara istilah, ada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya, kepada utusannya. Taurat kepada Nabi siapa? Bu? Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Injil kepada Nabi Isa. Lalu kemudian Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi semua diturunkan kepada rasul-rasulnya, kepada utusannya. Ya. Al-imanu bil kutubi azza wa jalla, yang dimaksud adalah, ini saya ambilkan di himpunan putusan tarjih, ya. Jadi himpunan putusan tarjih itu sebelum ada kitab taharah, kitab salat, kemudian kitab zakah, al-masail al-khamsah dan seterusnya. Itu yang pertama adalah kitabul iman. Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang pertama itu, yang pertama adalah kitabul iman. Ini sebagai landasan, ya, landasan dari tuntunan-tuntunan yang lain. Nah, ketika disebut al-imanu kitabul iman, itu yang dimaksud adalah rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW atas kehadiran seorang laki-laki berambut hitam, berbaju putih, tidak ada satupun para sahabat yang mengenalinya, tiba-tiba masuk dalam perkumpulan majlis, lalu kemudian datang menempelkan lututnya dengan lutut Nabi SAW, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu kemudian bertanya, mahwal iman, mahwal islam, mahwal ihsan. Nah, ini hadisnya dari Umar bin Khattab. Mahwal iman, Nabi menjawab rukun iman yang 6. Mahwal islam, Nabi Muhammad SAW menjawab rukun Islam yang 5. Mahwal islam, mahwal ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah, engkau berbuat seolah-olah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun engkau tidak mampu menyaksikan, karena memang kalau kita secara hakikat tidak mungkin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan engkau. Ini nanti ihsan ini sebetulnya ada hubungannya dengan saum Ramadan. Sikap ihsan, merasa terus hadir, merasa terus dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hubungan sangat erat antara saum Ramadan dengan ihsan. Ihsan itu nanti akan melakukan yang terbaik, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku puasa itu yang tahu dia berpuasa hanyalah si pelaku puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya disebut sikap ihsan. Ini meyakini bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya adalah hak dan atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Nanti dalam usul fikih sumber hukum paling tinggi adalah Al-Quran. Paling tinggi sumber hukum. Kemudian yang nomor 2 berikutnya adalah hadis Nabi SAW. Kemudian berikutnya apa? Ijma. Berikutnya apa? Baru qiyas. Kemudian di bawahnya ada lagi. Ada istihsan, maslahah mursalah, sadad dara'i. Nah, itu nanti pembahasan tersendiri itu terkait dengan usul fikih.
Siapa ya? Di ustadz kita sih yang ahli usul fikih siapa ya? Kan ada yang bahasa, ada yang ahli tafsir. Usul fikih siapa ustadz? Usul fikih itu Gus Bahar juga bagus usul fikihnya. Kalau kadang-kadang suka dengar Gus Bahar juga bagus, selain tafsir ya, usul fikihnya juga bagus. Ya. Silakan. Nah, ini dalil naklinya terkait dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Jadi berkatalah orang-orang kafir, kalian bukanlah seorang menjadikan rasul, katakanlah cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi antara aku dan kamu dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu kitab. Yang dimaksud adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayaknya baru mulai terlalu serius atau habis sahur atau sahurnya kebanyakan. Kekenyangan sahurnya pada husu-husu banget gitu. Serius. Masya Allah, pada serius ya. Nanti ngantuk itu ada dua. Ada naumun nikmah, ada naumun nikmah. Ada tidur yang emang tidur dia lelah, ngantuk maka karena lelahnya. Ada yang khatib Jumat tausiah dimulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dia ngantuk. Itu naumun nikmah. Jadi digodain itu sama jin. Ya. Padahal saat Ramadan kita itu lagi menauladani malaikat. Malaikat itu, tadi kan sifat-sifat malaikat. Selain khuliqatil malaika min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu punya sifat-sifat. Malaikat itu layak kulun. Malaikat itu tidak akala yakulun, makan. Wala yashrubun, malaikat itu tidak minum. Wala yatazawwajun, malaikat itu tidak berpasangan, artinya malaikat nggak punya jenis kelamin. Yang keempat, wala yanamun, malaikat itu nggak tidur. Saat puasa Ramadan, kita seolah-olah diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menauladani sifat-sifatnya malaikat, dan malaikat ini selalu tunduk. Ketika manusia tunduk, maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Saat Ramadan kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita meninggal kenapa? La yakulun, tidak makan kan? Wala yashrabun, tidak minum. Wala yatazawwajun, yang sudah suami istri nggak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Wala yanamun, nggak boleh tidur. Kalau ini pengajaran yang paling tidak, biasanya di 10 terakhir ini bisa diumumkan. Ya sebenarnya termasuk di pengajian jangan tidur. Ya. Nah, di 10 hari terakhir kan diminta untuk terus terjaga kan, untuk menghidupkan malam-malam, mengurangi tidur. Maka seolah-olah kita lagi belajar itu mensifati sifat-sifatnya malah. Ketika orang beriman, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya bisa lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sejak awal tidak memiliki syahwat. Malaikat itu tidak punya inisiatif. Kalaupun bapak dan ibu-ibu pernah membaca ataupun pernah mendengar tatkala malaikat protes dengan penciptaan manusia, wa itu qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian qalu ataj'alu fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima, gitu. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu kemudian apa jawaban malaikat? Apakah engkau akan menjadikan manusia yang diangkat menjadi khalifah adalah makhluk yang suka berbuat fasad dan pertumpahan darah? Pertanyaan itu bukan inisiatif malaikat.
Silakan baca di Tafsir At-Tanwir. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang diperintahkan Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk bertanya itu. Wa nahnu nusabbihu taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Terus kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi nanti komunikasi malaikat. Lalu seolah-olah malaikat itu punya inisiatif bertanya. Lalu seolah-olah malaikat itu tahu. Jangan-jangan di masa lalu ada manusia-manusia, begitu kan? Yang telah berbuat fasad, yang telah menumpahkan darah. Bukan begitu pemahamannya. Tapi pemahamannya malaikat itu bertanya demikian itu atas dasar perintah Allah, bukan inisiatif dari malaikat. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Karena Al-Quran ini fungsinya sebagai pengajaran bagi siapa? Bagi manusia. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai hudan bagi jin dan manusia. Ya, nanti dalam pembahasan al-imanu bil malaika, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin Ustadz Imamuddin ya. Beliau kalau tidak salah, kalau saya lihat di akun Facebooknya Masjid At-Taqwa, sering membahas Kuliatul Aqidah Al-Islamiyah karya Profesor Buya Yunaharilas ya. Nah, di antaranya sudah sampai mana beliau? Al-imanu billahi azza wa jalla selesai belum? Ya kan, kemudian masuk kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di dalamnya nanti ada pembahasan tentang jin dan syaitan. Jin itu rasulnya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nanti dalam pembahasan itu, jin yang pertama kali membangkang, dan pembangkangan itu karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, itu yang dinamai iblis. Anak cucunya iblis disebut setan. Di bulan Ramadan setan di apa? Dibelenggu. Tapi masih banyak setannya kayaknya. Setan minal jinnati wan nas. Jangan itu setan. Gitu ya. Kemarin sore saya keluar sama istri sama anak-anak. Lalu kemudian menjelang maghrib saya mau buka puasa di masjid itu di jalan. Mampir beli teh hangat. Sampai di situ banyak banget belum buka puasa udah pada ngerokok ini. Saya bingung. Saya langsung terbesit itu di dalam hati dan pikiran saya, ini kayaknya muslim. Tapi apakah driver-driver ini termasuk kategori para pekerja keras? Nggak yakin juga. Artinya kan nanti para pekerja keras itu boleh nggak puasa dikiaskan kemudian dengan wanita hamil menyusui kan, gitu kan? Kemudian lanjut usia. Tapi rasa-rasanya ini kerjanya nggak keras-keras banget. Ya driver online, ya baik mobil ataupun motor. Ya saya lihat dari nggak kayak. Tapi mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ya. Bisa terima sampai jam berapa? Sampai syuruk ya. Ini tadi sudah ya, ayat masyhur. Kemudian kita mulai dengan iman kepada kitab Taurat. Ya, Taurat. Jadi nanti kitab-kitab itu ada yang kitab-kitab itu sebuah nama tanpa arti. Ada kitab-kitab yang berasal dari satu kata lalu kemudian memiliki makna. Sedangkan Taurat ini adalah nama, ismun. Dia nggak punya arti. Kalau Al-Quran seringkali kan diartikan dalam bahasa Arab disebut dengan qira'a, yaqra'u Qur'anan. Disebutnya Quran itu disebut bacaan. Nah, sedangkan Taurat nggak ada. Jadi dia sebuah nama. Meskipun nanti Imam Syafi'i menyebutkan Al-Quran itu tidak berasal dari nama apapun,
dan bacanya bukan Al-Quran. Ini yang menyampaikan adalah Prof. Samsul Anwar. Kalau di Muhammadiyah, ahli usul fikih ini Prof. Samsul Anwar. Beliau menyampaikan, Imam Syafi'i menyebutkan Al-Quran itu ismun, nama, tidak memiliki makna. Bacanya bukan Al-Quran, tapi bacanya adalah Al-Quranu. Baru dengar kan? Iya. Saya juga dengar ini di pengajian, di kajian beliau. Al-Quran. Jadi kan tulisan Arab ketika tanpa tanda baca, maka dia berpotensi dibaca berdasarkan kaidah-kaidah membacanya yang kadang-kadang memiliki perbedaan. Bahkan kiroat dalam Al-Quran aja ada berapa? Ada 7. Nah, bahkan waktu saya kuliah bukan cuma 7, ada yang 10 sampai 12. Yang beberapa ayat itu terkadang dibaca berbeda, tapi memiliki substansi yang sama. Nah, Imam Syafi'i menyebut Al-Quran itu Al-Quran. Nah, Taurat, kelihatan nggak ya? Bawah kelihatan? Bawah sudah kelihatan. Ya. Taurat adalah sebuah nama kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya, sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada siapa? Bani Israel. Ya, ini kisahnya udah banyak ya. Berisikan apa? Berisikan perintah-perintah, aturan-aturan, petunjuk dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Jadi ini Al-Quran sendiri menyebutkan, sungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, fungsinya untuk menerangi. Jadi Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti berbeda proses pengakuannya yang harus dijadikan sebagai pegangan. Nah, nanti Taurat turun itu hanya berlaku pada masanya saja. Dia tidak berlaku pada umat berikutnya. Ketika utusan berikutnya hadir, maka Taurat tidak berlaku. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya nanti Nabi Isa alaihissalam, maka Taurat, Zabur tidak berlaku, yang berlaku adalah Injil. Lalu kemudian ketika Al-Quran turun, maka Injil, Zabur dan Taurat tidak berlaku, yang berlaku hanyalah Al-Quran dan Al-Quran. Karena apa? Nanti disebutkan dalam tafsir At-Tanwir itu, mengutip dari tafsir Al-Maraghi, itu apa? Kitab-kitab sebelumnya tidak lagi berlaku karena banyak dirubah oleh rahib-rahib dan pendeta-pendeta, menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Kadang-kadang dalam urusan-urusan politik, kekuasaan itu dirubah, mau merubah isi kandungan. Tadi malam saya baca di Indonesia tren ateis itu meningkat. Di Timur Tengah itu mencapai 13%. Di Indonesia sudah muncul 1%. Ini harus evaluasi dong, kaum muslim. Kenapa muncul kalangan ateis agnostik? Ya. Kalau ateis itu kan apa? Nggak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau agnosticism apa artinya? Dia nggak peduli Tuhan mau ada apa enggak gitu. Ini banyak terjadi di kalangan profesional. Ya? Dia nggak peduli Tuhan mau ada apa enggak, yang penting saya kerja dapat duit, kongko ya udah gitu. Lalu kemudian nanti muncul child free. Tahu child free? Udah banyak kan? Nikah tapi nggak mau punya anak ngeribetin. Itu muncul pikiran-pikiran kayak gitu. Ini kita yang teguh beragama Islam harus evaluasi juga. Kenapa muncul kalangan begitu?
Lalu apa yang salah? Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu. Ini jangan sampai kalau semakin besar, ini kalangan muda banyak. Bahkan kalau saya ngobrol sama teman-teman UI, rumah saya kukusan, sering ketemu sama anak-anak. Di UI itu juga macam-macam. Itu harus banyak evaluasi dong. Bahkan organisasi mahasiswa saja yang mendukung LGBT ada komunitasnya. Gitu. Saya pernah nelusuri website-nya. Nah, persoalan-persoalan ini kayaknya kesini semakin rumit kan. Ya, kamu memegang teguh, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya sehingga orang itu terbuka. Saya ngajar anak SMA, itu banyak pertanyaan kayak gini-gini, anak SMA. Saya tanya dari mana dapatnya? Dari TikTok. Dari mana? Dari YouTube. Siapa yang menyampaikan? Si Fulan. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Dan kalau ada orang bertanya tentang akidah, nggak boleh ditinggal. Karena itu harus dijawab. Kalau orang bertanya tentang akidah harus dijawab. Ya, dijawab dengan pendekatan bagaimana cara dia bertanya. Karena apa? Kalau nggak dijawab nanti akan muncul kegundahan, setan masuk, maka kemudian jadi penyakit. Saya kemarin lihat juga di akun Twitter. Kalau Allah Maha Penyayang, lalu kenapa mesti ada yang diazab? Gimana bapak-bapak jawabnya? Kalau Allah Maha Penyayang, lalu kenapa mesti ada yang diazab? Itu harus dijawab. Ya saya jawab dia kemudian. Saya bilang aja azab juga pasti saya nolak. Bagaimana mungkin ada nikmat kalau nggak ada azab? Ya saya pakai logika juga. Bagaimana mungkin ada orang beriman kalau nggak ada yang kafir? Bagaimana mungkin kalau nggak ada malam ada yang disebut siang? Karena semua diciptakan begitu. Harus dijawab. Bahkan nanti ada penjelasan ulama tentang surga dan neraka. Orang yang masuk surga kekal di dalamnya, surganya kekal. Orang yang masuk kekal. Nanti yang masuk neraka, yang masih ada iman dikeluarkan. Ya, yang masih ada iman masuk dulu, kemudian dikeluarkan. Kalau dosanya banyak. Ya, mudah-mudahan kalau kita nggak ada yang masuk neraka dulu, Pak. Kalau saya nggak mau, Pak. Mohon maaf. Saya mengikuti pandangan bahwa Allah lebih besar kasih sayangnya. Kalaupun dosa kita lebih berat, mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya dihapus dosa-dosa kita. Lalu lebih berat kebaikan kita, kemudian kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Karena ada sebagian kita semua dicuci dulu. Kalau saya nggak mau. Kalau saya nggak mau. Karena di Al-Qur'an disebutkan kata rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya sifat utama kasih sayang. Jadi kasih sayang lebih dominan daripada murka. Saya meyakini itu. Nanti ada penjelasan ulama itu orang yang masuk di neraka, kaum munafik dan kaum musyrikin, itu mereka di dalam neraka, itu neraka dan orang-orang yang diazab akan dihapus. Jadi nerakanya akan dihilangkan, orang yang ada di dalamnya dihilangkan juga. Jadi pertanyaan, lebih baik dihilangkan atau terus diazab? Lebih baik dihilangkan atau terus diazab? Oh, kalau kita gimana hilang? Kita ini kan dari tidak ada kan, Pak? Iya kan? Kira-kira 100 tahun yang lalu kita udah ada belum? Belum ada kan? Sekarang ada. Yakin kita ada. Lalu akan berakhir dengan ketiadaan. Itu urusan Allah. Gitu ya. Nah ini penting. Bahkan azab sekalipun itu adalah kasih sayang Allah. Karena orang kalau terus-terusan maksiat, terus-terusan ingkar akan merusak dirinya sendiri. Maka Allah hentikan kemunkaran itu agar dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan kerusakan.
Maka kematian bagi orang beriman cuma dua. Yang pertama, dengan kematian kita cepat bertemu dengan yang maha pemberi kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kematian bagi orang beriman, memutus dia dari segala macam kemaksiatan dunia. Jadi nggak boleh takut dengan kematian. Ini kayaknya pernah saya sampaikan di sini. Ya, jadi kira-kira bapak sama saya mau duluan zero? Duluan saya atau duluan bapak? Oh iya pak. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya percepat aja. Jadi, nah ini kan, ini soal surat Al-Imran ayat 3 ditegaskan bahwa Taurat itu bukan karangan para sarjana-sarjana Yahudi belakangan, tapi Taurat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manipulasinya, merusaknya, mengubahnya itu dari kalangan-kalangan rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi. Kemudian iman kepada kitab Zabur. Ini udah masyhur ya Ustaz Rino. Ini karena bapak-bapak tadi pada ngantuk sih, jadi saya kebanyakan. Iman kepada kitab Zabur. Ya. Nah, ini berasal dari satu kata ya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berasal dari bahasa Qibti, Mesir, dengan asal kata Zabara yang bermakna tulisan. Isi kandungannya apa? Tentang zikir, pengajaran hikmah, dan nyanyian-nyanyian disebutkan gitu. Ya. Ini yang ada di dalam saya ambil di dalam buku pengajaran tentang akidah akhlak yang sudah ditashih oleh majelis tarjih. Kemudian berisi apa lagi? Kisah Nabi Daud semasa hidupnya tentang dosa dan pengampunan dosa. Ini ayat tentang kitab Zabur. Ya, di Al-Quran ada ya, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan Zabur itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil. Injil ismun, sebuah nama, sama kayak Taurat ya. Dia tidak berasal dari kata apapun. Kalau tadi Zabur dari bahasa Qibti Mesir, Zabaro. Sedangkan Injil adalah ismun, sebuah nama. Turunkan pada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Aslinya bahasanya adalah Ibrani, berisi ajakan Nabi Isa ya untuk zuhud. Zuhud itu apa? Ninggalin dunia. Karena di masa Nabi Isa itu orang banyak hidup bermewah-mewahan, berlebihan bermewah-mewahan. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu mengajak untuk zuhud. Zuhud itu bukan berarti ninggalin dunia, memanfaatkan dunia untuk kemaslahatan Islam, tapi tidak dengan cara berlebihan terhadap dunia. Ya, kalau Kiai Haji Air Fahrudin itu nyebut zuhud gini. Zuhud itu dunia dalam genggaman, jangan dimasukin dalam hati. Itu zuhud. Zuhud itu dunia dalam genggaman, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau dunia dalam genggaman, ada orang diminta Allah, kasih aja. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, susah keluarnya. Begitu. Makanya Pak R kemana-mana kalau ceramah nggak mau terima amplop. Amplop komisinya. Ya, nggak terima transport ya. Ya, Pak R Fahrudin itu ketua Muhammadiyah paling lama, nggak mau. Di jawabannya apa, Pak? Jawabannya karena Allah Maha Pencemburu. Berat banget gitu, Pak. Nggak pernah dibawa pulang ke rumah amplopnya. Kalau saya belum mampu, Pak. Artinya sampai di kantor Muhammadiyah itu kalaupun terpaksa dia bawa, sampainya cuma di kantor Muhammadiyah, lalu kemudian dijajanin buat karyawan-karyawannya. Ayo bawa pulang. Berat sekali. Sampai bayangkan Presiden Muhammadiyah sampai akhir hayat hidupnya nggak punya rumah. Ya, nggak punya rumah. Nah, ini iman kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab qara'u Qur'anan, yang maknanya adalah bacaan. Sirah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur, lalu kemudian membacanya adalah ibadah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah,
Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ini tentang proses turunnya Al-Qur'an. Ya, tentang proses turunnya Al-Qur'an dikumpulkan di mana? Di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena turun tidak dalam bentuk kitab secara keseluruhan, bahkan bacaannya tidak ada gitu, tapi dikumpulkan dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan cara membacanya oleh malaikat Jibril. Jadi gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Ini ayat sangat masyhur di kalangan kita, ya. Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal. Imam As-Suyuti berdasarkan 3 laporan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Hakim, Baihaqi, Nasa'i dan seterusnya, Al-Quran itu turun melalui 2 proses tahap. Ya, yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit terendah, langit dunia. Turunnya secara keseluruhan, ya, dalam 114 surat keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di sini kembali kepada Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Malam yang sempit, penuh sesak. Al-Qadar itu maknanya sempit, penuh sesak. Karena pada malam itu malaikat semua turun. Tanazzalul malaika waruhu fiha. Turun semua malaikat, waruh. Roh itu nama lain dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sudah selesai tugasnya menyampaikan wahyu, paling tidak setahun sekali malaikat Jibril itu turun di malam Lailatul Qadar. Maka pada malam itu disebut penuh sesak, karena malaikat yang memenuhi dan menyesaki. Atau dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an di malam penuh keberkahan. Nah, itu yang dimaksud turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua, dari Baitul Izzah, langit kedua dunia, ke dalam dada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Inilah yang banyak disepakati tanggal 17 Ramadan. Nanti ada juga para astronom itu ngitung ke belakang. Mereka ngitung ke belakang, ini sebenarnya bukan tanggal 17, tapi yang benar 19 Ramadan. Ya biasa Pak, kalau sejarah itu kadang-kadang suka begitu. Ya. Nanti yang penting kandungannya kita amalkan gitu. Ya. Kemudian turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5 pada 17 Ramadan itu bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi di usia Nabi Muhammad SAW 41 tahun. Jadi usianya 41 tahun. Siapa yang usianya 41 tahun? Pak moderator? 4 tadi. Saya, Mas, berapa Mas? 25 ya? Saya 3 tahun lagi lah, 41. Nah, kemudian diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ini saya kutip nih dari Prof. Quraisyah ya, di dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Ya. Turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, itu Nabi SAW belum diangkat menjadi Rasul. Kapan diangkat menjadi Rasul? Ketika surat Al-Mudaththir turun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Selama ini kan kita sering pahamnya diangkat menjadi Rasul langsung kan? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tapi yang dimaksud diangkat menjadi Rasul adalah ketika bangun dan berilah peringatan. Saya percepat. Habis. Ini yang tadi ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini beberapa fungsi dan manfaat Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pemberi penjelasan, ya, sebagai pedoman hidup, pembeda antara hak dan batil. Maka di Al-Quran disebut dengan Al-Furqan kan ya? Al-Furqan. Masjid saya di rumah di Jalan Juragan Sina namanya Al-Furqan, yang membedakan hak dan batil. Jadi yang masuk masjid itu benar semuanya, keluar batil. Manfaat diturunkannya sebagai penuntun, sebagai pedoman dan seterusnya. Pembeda Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dari masa Nabi SAW hingga akhir zaman.
Sedangkan kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan hanya untuk kaum yang sezaman dengannya saja. Kemudian Al-Quran itu berisi kitab sejarah yang diyakini kebenarannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani ajaran. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya cukup kita ketahui saja. Ya, kita ketahui, tidak ada kewajiban untuk mempelajarinya. Ya, asalkan selesai dulu belajar Al-Quran, baru kemudian belajar yang lain dulu. Ya, yakini keberadaannya, tidak perlu diikuti isinya karena sudah banyak perubahan-perubahan. Kemudian Al-Quran ini fungsinya sebagai nasikh, menghapus lafaz maupun hukum pada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, kitab-kitab suci sebelumnya banyak dihapus lafaznya karena banyak yang dirubah kan, ya, menyatakan bahwa Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan gitu kan, lalu dibantah lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, artinya Allah itu tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Lalu kemudian Al-Quran sebagai muhaimin, batu ujian, maksudnya di sini adalah sebagai korektor, mengoreksi, ini juga hampir sama ya, terhadap yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan, sebagai musaddiq, menguatkan kebenaran pada kitab-kitab sebelumnya. Ada beberapa kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dikuatkan, ya, kalau nggak sesuai maka ditinggal, dibuang, ya, kayak gitu. Isi kandungannya berupa apa? Akidah, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum. Ya, akidah nanti ada pembahasan sendiri, ibadah kita sudah tahu, akhlak, nah ini ihsan. Kalau dalam bahasa pertanyaan malaikat Jibril itu, akhlak itu sama dengan ihsan. Nanti ada trilogi Islam. Islam itu dimulai dari akidah sama dengan iman, ibadah sama dengan Islam, akhlak sama dengan ihsan. Itu. Nanti ibadah itu dibagi dua. Ibnu Taimiyah itu baginya dua. Ada ibadah khassah wa amah, atau ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu ibadah umum. Yang ibadah khassah khusus itu kayak sholat subuh dan seterusnya. Hukum-hukum, tadzkir, memberikan peringatan, sejarah atau kisah, kemudian dorongan untuk mengoptimalkan menggunakan akal, karena manusia itu disebut al-hayawanu an-natik, hewan yang berakal, atau animal rasional gitu. Ini terakhir ya, sikap iman kepada kitab Allah. Ya, kemudian yang pertama, mempelajari sungguh-sungguh isi kandungan Al-Quran. Saya batuk terus. Perasaan kemarin saya nggak makan gorengan. Kemudian mendakwakan isi kandungan atau petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Ini tiap malam apa ada tahsin sini ya. Kemudian malam Sabtu ya. Kemudian mematuhi seluruh aturan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang disampaikan terkait dengan iman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan paling pokok adalah terhadap Al-Quran. Sejarah singkat tadi ya, meskipun tidak membahas sejarah proses penulisannya, tapi mungkin akan dijelaskan oleh ustadz yang lain. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi penyampai dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita isa bil haqq astagfirul khairat nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz yang telah menyampaikan paparannya tentang sejarah dari Al-Quran yang mungkin waktunya sangat singkat Ustadz ya. Untuk tema ini Masya Allah mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Dan untuk para jamaah, untuk menambah kita dalam memperdalam Al-Quran, mungkin kita bisa mengikuti kajian-kajian dari Masjid At-Taqwa ini. Di antaranya itu taksim setiap malam Sabtu yang dipimpin oleh Ustaz Safrison, dan kegiatan yang lain adalah tafsir juga akidah, yaitu Rabu malam ya. Mari kita lebih semangat sebagai tanda kita cinta kepada Al-Quran, kita ramaikan lagi, kita makmurkan lagi apa yang diprogramkan oleh Masjid At-Taqwa ini. Dan ada pengumuman dari At-Taqwa Peduli, yaitu kita
akan membagikan paket udah dari tahap pertama, yaitu sebelum Ramadan kita membagikan paket kepada masyarakat yang membutuhkan. Awal puasa kita sudah bagi sekitar 60 paket, dan tahap kedua yaitu